Masa kecil saya ingat betul tetangga saya waktu itu mahasiswa kedokteran tingkat akhir ilmu ke traumatologinya mungkin yang harus ditonjolkan ya. Apalagi kalau dokter itu di dinas di batalion, kena tugas tempur itu kan bagaimana dia harus menangani luka tembak, luka tusuk, ya, luka karena olah fisik, ya, luka karena long march. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Our Doctors, di mana kita akan mendengar cerita dokter-dokter keren dari awal mereka pertama memilih masuk fakultas kedokteran hingga sampai sekarang ini. Perkenalkan, aku Owen dan di episode pertama kita ini, kita kehadiran Dr. Joko Wibisono. Nah, ini Dr. Joko di depan saya sekarang. Nah, jadi Dr. Joko ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi ya dok. Nah, dan fun fact teman-teman, kalau Dr. Joko ini bukan sekedar dokter saja loh, tapi Dr. Joko ini juga berkarir sebagai seorang dokter militer di Angkatan Darat. Dan sekarang sudah purnawirawan ya dok, benar ya dok? Sudah pensiun. Sudah pensiun ya teman-teman. Nah, jadi dan pangkat terakhirnya Brigjen ya dok kalau nggak salah. Iya. Ya, Brigjen. Jadi keren banget ya teman-teman. Nah, jadi pada hari ini dok kita akan mendengar cerita dokter nih dari awalnya masuk fakultas kedokteran dan kemudian memilih jadi dokter militer, kemudian juga lanjut sekolah jadi dokter spesialis penyakit dalam dan juga jadi dokter konsultan ya dok. Nah, jadi untuk yang pertama banget kita mulai dari awal banget ya dok. Kenapa dokter kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter gitu, masuk ke fakultas kedokteran gitu? Oke Owen, jadi itu ya mungkin kalau itu berdasarkan saya pribadi ya, mungkin masing-masing teman-teman yang lain juga mungkin reason yang masing-masing. Ya, kalau saya sih mungkin ini tidak lepas dari masa kecil saya. Masa kecil saya ingat betul tetangga saya waktu itu mahasiswa kedokteran tingkat akhir lah, mungkin sudah koas ya. Tidak lama lagi tetangga saya itu lulus. Dan kebetulan waktu itu saya masih tinggal dengan kakek nenek saya di Surabaya. Waktu saya kecil, Joko kecil lah waktu itu ya, masih SD, SMP gitu ya. Suatu ketika kakek saya itu mengalami gangguan, dia punya wasir kalau saya nggak salah dia punya wasir dan dia BAB berdarah gitu. Sehingga kita minta tolong dokter yang baru lulus di tetangga itu ya, tetangga itu dokter, kita panggil lah waktu itu dokter, dia datang. Saya masih ingat betul si dokter itu membawa sarung tangan handskun ya. Dia memeriksa kakek saya duburnya, dia memasukkan mungkin, ya saya nggak tahu, mungkin waktu itu wasir yang keluar ya dimasukkan dengan jarinya sehingga tertolong kakek saya itu ya. Jadi waktu itu wasir berdarah bisa tertolong dengan dokter tetangga saya itu, sehingga saya saat itu Joko kecil itu sangat terkesiap gitu ya, sangat kagum lah dengan tetangganya dokter itu, sehingga saya berpikir wah ternyata dokter itu bisa menolong orang ya, dengan segera bisa dirasakan manfaatnya dan dia juga ya bisa menolong orang gitu ya. Yang kedua, nenek saya waktu itu kalau saya ingat itu zaman itu dikatakan dia punya hipertensi gitu ya. Ya bahasa Belanda waktu itu dia bilang bludruk ya, sakit bludruk itu, hipertensi, dan dia kebetulan kami tinggal di Surabaya dan nenek saya itu rajin kontrol ke seorang dokter ahli penyakit dalam wanita di Surabaya yang saat itu dokter yang sangat terkemuka ya pada zamannya ya. Dan nenek saya itu sangat patuh gitu ya, sangat patuh dan ada rasa segan, ada mungkin rasa takut juga pada dokter itu, sehingga dia betul-betul setiap bulan kontrol teratur sama dokter yang wanita terkemuka di Surabaya itu, minum obatnya teratur, sehingga saya waktu kecil itu terkesan gitu melihat yang nenek saya, kakek saya ditolong oleh dokter tetangga, berobat setiap bulan ke dokter langganannya itu, dan nenek saya tuh kelihatan patuh dan segen bener gitu ya sama kedua dokter itu, sehingga saya berpikiran ternyata profesi dokter juga rasanya banyak manfaatnya ya, banyak dibutuhkan orang dan bisa menolong orang. Itu yang dari pikiran saya saat kecil itu, sehingga sejak kecil memang cita-cita saya konsisten itu ya. Sejak SMP SMA saya tidak bercabang-cabang tuh ya. Saya pengen besok kalau bisa jadi dokter, nggak pengen jadi yang lain gitu ya. Ya pengen jadi dokter gitu aja. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu. Oke dok. Berarti pas SMA dulu masuk IPA ya? Masuk IPA. Iya, zaman itu IPA IPS ya. Oh, IPA IPS. Oke dok. Kan dokter sudah memutuskan masuk fakultas kedokteran waktu itu ya. Nah kemudian bisa diceritain dok, setelah SMA masuk ke FK mana dan prosesnya gimana kalau dulu?
Ya waktu itu kebetulan saya di Surabaya, ya. Di Surabaya juga ada FK UNER, tetapi saya memang waktu itu sengaja tidak mendaftar di FK UNER. Oh, kenapa? Ya, karena waktu saya SMA itu saya termasuk zaman itu kan kita membantu orang tua juga, ya. Disuruh keliling. Kebetulan ayah saya mempunyai bekerja di suatu perusahaan kecil dan saya disuruh untuk keliling menagih gitu, ya. Menagih tagihan gitu lah, membawa bon, tagih, membantu lah. Zaman itu sih biasa semua kita membantu orang tua. Sehingga saya berpikir konon katanya kalau masuk ke kedokteran itu harus belajar, ya. Bukan mahal, harus belajar, harus tekun gitu. Harus banyak belajar gitulah. Ya, saya berpikir kalau saya tetap di Surabaya, nanti tetap disuruh orang tua saya membantu, otomatis nanti kan saya kurang waktu untuk belajar gitu ya. Nah, saya akhirnya memutuskan saya mendaftar di FK Brawijaya di Malang waktu itu, yang jarak Surabaya ya sekitar 2 jam waktunya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah saya lulus waktu itu apa ya, istilahnya bukan seleksi, ya semacam seleksi masuk ujian universitas negeri ya. Waktu itu perintis atau apa sekalu gitu ya, saya lupa ya. Ya jadi ya saya lulus, saya masuk FK Brawijaya 1979 waktu itu, dan ya saya cukup lancar, tidak tersendat-sendat sehingga saya waktu itu lulus tahun 1985. Jadi artinya saya 6 tahun lah lulus. Kalau waktu itu dibandingkan dengan Fakultas Kedokteran Negeri yang lain saat itu sih rata-rata 7 tahun programnya. Tetapi saya ingat betul waktu di Brawijaya itu selesai tahun keempat, masuk tahun kelima kita udah di RSMed ya, koas waktu itu. Seingat saya yang FK negeri yang lain setelah tahun kelima, masuk tahun keenam baru di RSMed. Tapi FK Brawijaya waktu itu yang pertama kali, kalau nggak salah, masuk tahun kelima, itu kita di RSMed ya. Jadi saya waktu itu selesai pendidikan kedokteran, ya lebih kurang 6 tahun lah, 6 tahun lebih sedikit ya, 1979, saya lulus FK itu 1985, saya ingat betul itu. Berarti unik juga ya Universitas Brawijaya punya kurikulum sendiri saat itu. Tapi ternyata setelah sekarang ya FK negeri yang lain sih sama 6 tahun, bahkan sekarang mungkin 5 tahun ya sekarang ya. Masih 6 tahun sih dok, 6 tahun, masih 6 tahun ya. Ya. Oke ya dok. Oke, kemudian kan dokter lulus menjadi dokter umum ya. Kemudian dokter memutuskan untuk menjadi seorang dokter tentara, itu ceritanya gimana dok? Kenapa kok bisa masuk? Ini juga unik ya, karena mungkin dia pengalaman saya waktu kecil, kebetulan saya tinggal di Surabaya, dibilang kampung lah, rumah saya bukan di jalan raya. Saya kalau ke sekolah SD waktu itu di Ketapang Kali, saya selalu melewati markas tentara yang garnisun waktu itu ya, garnisun Surabaya, dan ini kantor polisi lalu lintas ya di sekitar Genteng Kali waktu itu ya. Saya selalu ingat bahwa waktu itu kalau Pak Polisi itu naik motor besar gitu ya, rasanya kok gagah sekali gitu ya. Lihat tentara, lihat polisi. Jadi saya waktu kecil tuh rasanya kok kagum dengan ketentaraan, kepolisian. Jadi saya berpikir, wah ini jadi tentara juga oke juga ya. Karena saya waktu Joko kecil tuh saya kagum gitu lah. Lihat kalau tentara naik motor gede, JPM naik motor besar, ya itu rasanya saya ada rasa kekaguman gitu ya. Jadi saya sejak kecil itu rasanya ingin cita-cita ya jadi dokter, ya jadi tentara gitu ya. Sehingga begitu lulus kedokteran saat itu masih ada stratifikasi puskesmas ya. Seorang dokter waktu itu otomatis menjadi pegawai negeri karena inpres ya, untuk presiden kita harus ke puskesmas, dan waktu itu puskesmas masih menjalankan ilmu stratifikasi, bagaimana kita program-program itu kan public health ya, terutama kan waktu itu rakyat kita zaman itu kan masih harus banyak dibenahi ya, terutama dari segi public health-nya. Saya mempelajari itu dari pelajari ilmu public health, harus ke puskesmas. Terus saya pikir, ya rasanya kok saya lebih berminat ke TNI tadi. Akhirnya waktu itu kan juga zamannya wajib militer juga ya. Sehingga ada kalanya kita dipanggil itu. Kalau saya kebetulan saya kan berminat, saya daftar sendiri. Tapi ada teman-teman yang dipanggil malah, didatengin rumahnya oleh militer untuk diminta dibawa masuk ke tentara ya. Oh ini teman-teman dokter juga ya? Ada juga teman-teman yang memang dipanggil. Kalau saya memang mendaftar waktu itu. Saya mendaftar dengan sukarela karena saya sejak kecil itu kok saya kagum melihat dunia kemiliteran gitu ya.
Nah, sehingga saya mendaftar, ya akhirnya saya diterima tahun lulus dokter tahun 86, jadi saya tahun 86 saya mengikuti sekolah wajib militer kebetulan kita juga dididik di Akademi Militer Magelang. Oh, di Magelang. Dididik di Akademi Militer Magelang, waktu saya ingat saya itu bulan 1986 Februari saya masuk, selesai sekitar bulan Juli kelihatannya ya. Nah, kebetulan saya setelah dilantik menjadi pangkat Letnan 1, saya juga ditempatkan di Akademi Militer. Gitu ya. Saya di Akademi Militer, saya di Kesehatan Militer, saya berdinas di Akademi Militer Magelang. Ya. Setelah di Lembah Tidar waktu itu, sekitar tahun 1986 sampai 92 awal. Saya di situ. Lumayan lama di Akmil berarti ya, Dok? Cukup lama, 6 tahun saya di situ. Oh, 6 tahun. Dok, tadi kan ada pendidikan tentaranya ya, Dok. Itu berapa lama ya, Dok? Terus di situ diajarin apa aja sih sebenarnya? Ya sama, kalau pendidikan militer itu kan basic military, ya. Baik dari sekolah yang dari lulusan sarjana maupun lulusan dari SMA yang masuk di Akademi Militer, semua itu kan mengalami perubahan ya, perubahan sikap dari mana orang sipil menjadi militer itu kan kita harus melalui basic military basic ya, kita di brainwash, kita diberi ya, kita dikenalkan lah kehidupan militer yang tidak sama dengan kehidupan sipil ya. Artinya kalau kita harus penuh disiplin, harus taat aturan ya mulai dari baris berbaris, peraturan dinas garnisun, peraturan dinas dalam ya, olah fisik ya. Jadi ya bagaimana merubah mindset kita sipil ya, yang mungkin ya dalam tanda petik kita bisa mengatur diri sendiri ya. Ya kita menjadi masuk dunia militer yang memang ya banyak dipenuhi rambu-rambu ya, kita harus menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa ya kita nyaman-nyaman saja ya. Semua itu kan tergantung kebiasaan ya. Lama-lama apa ya istilahnya itu, kalau rutinitas ya menjadi suatu kebiasaan yang baru gitu. Seperti itu. Tadi dari Februari sampai Juni ya, berarti sebenarnya nggak begitu lama ya, Dok? Pendidikan militer waktu itu Spawamil ya. Itu basic militer kita mungkin 17 minggu kali ya. Tapi itu memang dasarnya, basicnya. Setelah itu kita mengalami pendidikan berkelanjutan ya. Oh, itu sebagai udah praktek lagi ya, Dok? Tapi ada pendidikan lagi atau kayak? Ya, setelah lulus dari pendidikan Spawamil itu, kita mendapat pangkat waktu Letnan 1. Oh, ya. udah dapat pangkat. Letnan 1, kemudian kita ya mengalami adaptasi. Kebetulan kita kesehatan kan korpsnya korps kesehatan ya. Jadi di Angkatan Darat ini ada 11 korps fungsional ya. Nah, kebetulan kita di kesehatan, kita setelah pendidikan Wamil 17 minggu di Akademi Militer itu kita dilanjutkan ke pusat pendidikan masing-masing di Pusdikes ya, pusat pendidikan kesehatan ya. Kita di situ kita orientasi pribadi kesehatan selama 1 bulan. Nah, setelah itu kita baru mendapat skep penempatan di kesatuan ya. Kalau teman-teman yang lain ya mungkin di batalion, kebetulan saya di Akademi Militer. Oh, baik, Dok. Oke, mungkin nanya juga kayak tantangannya apa sih, kan nggak mungkin kelihatannya udah terdengar tidak mudah ya, Dok, jadi seorang dokter militer. Kayak ada tantangan tertentu nggak? Ya saya rasa semua bidang itu pasti ada keunikan dan kesulitan masing-masing ya. Orang bilang all in the beginning is difficult. Apa saja pertama kali susah ya. Owen kan masuk ke kedokteran juga. Ya. Awal-awal juga nggak gampang juga kan. Nggak mudah ya, Dok. Waktu kita SD juga awal-awal nggak gampang. Waktu SMP awal nggak gampang. FK awal-awal nggak gampang, lama-lama terbiasa kan. Jadi menurut saya ya all in the beginning is difficult. Tapi kalau kita mau, kita berniat, kita sungguh-sungguh ya semua itu bisa kita lalui lah. Ya. Oke, baik, Dok. Mungkin nanya juga tadi, berarti seorang dokter militer itu setelah pendidikan militer itu dapat pangkat juga ya, Dok? Iya. Dapat pangkat. Dan itu setara dengan yang bukan dokter berarti, Dok? Sama. Jadi pendidikan dunia kemiliteran kan melalui yang jalur sarjana, ada yang jalur yang lulus SMA yang masuk akademi militer kalau angkatan darat ya, ada akademi militer untuk darat, akademi polisi untuk kepolisian, akademi angkatan laut untuk angkatan laut, ada akademi angkatan udara untuk angkatan udara ya, sama. Jadi pendidikan basicnya sama lah ya, kita belajar ilmu kemiliteran ya, kita diajari bagaimana menembak, bagaimana olah fisik, bagaimana bela diri militer ya, bagaimana sikap kemiliteran itu ya memang itu diajari kepada kita ya. Ya setelah itu baru kita masuk ke kesatuan masing-masing ya. Kalau waktu zaman saya itu ya kalau tidak semua masuk ke batalion, kalau tidak batalion ya ke akademi militer, ke landing lembaga pendidikan. Kebetulan saya di lembaga pendidikan ya. Ya
saya merasa nyaman-nyaman saja ya. Yang penting ya kita ya tentunya kita harus menyesuaikan diri di lingkungan manapun lah ya. Saya rasa ya kebetulan saya di lingkungan militer ya saya harus menyesuaikan diri ya di lingkungan militer itu ya. Sikap maupun ya tata cara ya kita harus mengikuti. Sama lah di dunia manapun ya kita harus cepat beradaptasi ya. Yang penting adaptasi itu ya. Tapi tentunya memang di dunia militer ya kita fisik penting ya. Fisik ya kita harus punya fisik yang cukup sehat lah ya. Artinya ya di bidang apapun ya memang fisik itu penting ya. Ya, saya juga titip pada teman-teman yang generasi muda sekarang jangan merokok. Ya. Merokok itu luar biasa. Menurut saya merokok itu ya membuat tubuh kita tidak sehat, menjadi tubuh kita aus, kita bahkan cepat tua gara-gara rokok itu ya. Oke, baik dok. Saya mungkin kita ganti ke topik selanjutnya ya dok. Kenapa dokter masuk ke spesialis penyakit dalam dok? Oke, ya tentunya selama kita menjalani pendidikan kedokteran itu kan kita sudah dipaparkan kan kayak ya bidang penyakit dalam, bidang bedah, bidang ilmu kesehatan anak, bidang kebidanan ya. Jadi tentunya saat kita mahasiswa itu kita sudah melihat dan mengalami langsung bagaimana keunikan masing-masing bidang itu ya. Dan saya berpikir ya bidang penyakit dalam ini memang ya saat itu mungkin bisa ya kalau guyon-guyonannya ya senior-senior yang dulu mengatakan ya kalau ibunya kedokteran itu penyakit dalam lah, kalau bapaknya kedokteran itu ilmu bedah gitu ya. Sehingga waktu itu kan seperti itu guyon-guyonannya itu ya. Sehingga saya berpikir memang kalau penyakit dalam ini lebih holistik gitu ya. Lebih holistik kita mempelajari terkait organ itu tidak sendiri-sendiri ya. Kita tidak bisa cuma wah saya tahunya ilmu jantung, ilmu paru, ilmu gini nggak bisa. Ilmunya dalam itu holistik gitu ya. Mempunyai interrelated gitu ya, sehingga kita mempelajari ya tentunya bidangnya juga sama seperti itu ya, nggak mungkin kita treat patient itu berdasarkan organ, kita treat patient as a holistic ya, as a human being ya, tentunya ya, penyakit dalam mengajarkan itu ya, sehingga kita melihat pasien itu lebih menyeluruh gitu ya. Dan kebetulan saya berpikir kalau zaman itu kan kamu mau pegang pisau atau tidak pegang pisau gitu ya. Kalau pegang pisau itu kan bedah objin yang mata yang saya rasanya kok lebih berminat yang tanpa pegang pisau gitu ya, sehingga saya memutuskan untuk masuk penyakit dalam. Ya selain itu ya saya juga berpikiran penyakit dalam kok rasa ilmunya itu menarik buat saya ya, karena kita lebih komprehensif ya, mempelajari lebih holistik gitu ya. Oh baik dok, menarik sekali ya dok. Saya ingin bertanya dok, kan saya dengar-dengar kalau misalnya dokter militer itu setelah masuk akademi kemudian lulus menjadi dokter militer nggak bisa langsung ambil spesialis, itu betul nggak ya dok? Iya, saat zaman saya itu mungkin sudah relatif lebih ya, mungkin saya generasi awal sudah lebih muda gitu ya. Mungkin zaman sebelum saya yang lebih senior dari saya mungkin ya tidak. Ya cukup banyak, tapi mungkin tidak semudah, apalagi sekarang mungkin lebih pimpinan angkatan darat sekarang sudah berwawasan luas, sehingga zaman sebelum saya mungkin sekolah itu untuk sanggup pensiun gitu ya. Jadi kalau dokter udah jelang pensiun, udah mayor, letkol baru sekolah gitu ya, untuk bekalmu pensiun itu. Tapi zaman saya udah berubah itu ya. Zaman saya relatif cepat, saya termasuk relatif cepat zaman itu ya. Saya dinas 86, saya mendapat kesempatan sekolah 92, artinya kan 6 tahun ya. Jadi saya masih letnan 1 ya, belum naik kapten saya sudah mendapat kesempatan sekolah ya. Saat itu sudah cukup cepat saat itu ya. Tapi makin ke kini sih lebih cepat lagi. Sekarang pimpinan darat kan sudah berpandangan wawasan luas, sehingga setiap militer itu, dokter militer ya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri ya. Sebab yang untung ya kesatuan itu kan, kita bisa memakai tenaga yang tenaga yang spesialis tersebut untuk ya memperkuat ya, untuk diambil manfaatnya untuk lingkungan militer kesehatan itu, terutama di bidang kesehatan. Oh berarti kalau sekarang itu lebih cepat lagi, dokter tahu nggak sekarang berapa tahun ya, kira-kira? Mungkin rata-rata kalau lihat adik-adik sekarang 2-3 tahun bisa sekolah. 2-3 tahun langsung spesialis ya dok? Spesialis. Cepat juga ya berarti. Ya. Oke dok, berarti dokter tadi belum cerita dok,
masuk spesialismenya ke dalam itu di instansi mana, di universitas mana? Oh iya, ya memang kebetulan saya waktu itu kan dinas di Akademi Militer ya di Kota Magelang ya. Di Magelang itu kan antara Jogja dan Semarang ya. Jogja kita tahu ada FK UGM, di Semarang ada FK Undip ya. Tapi saat itu saya lebih cenderung memilih ke Semarang gitu ya. Karena mungkin dari segi kepraktisan sebetulnya kalau jaraknya Jogja lebih dekat gitu ya. Tetapi Semarang agak lebih jauh. Semarang kalau zaman itu sih masih belum terlalu ramai, itu Magelang ke Jogja 1 jam kira-kira ya. Kalau Magelang ke Semarang sekitar 1,5 jam ya. Tetapi entah bagaimana saya kok lebih memilih Semarang karena waktu itu transportasinya begitu saya naik bis di depan kompleks perumahan saya itu bisa langsung turun di Semarang di depan Rumah Sakit Dr. Karyadi gitu ya. Sehingga dari segi kepraktisan saya lebih memilih ke Semarang gitu ya. Saya testing di penyakit dalam ya akhirnya keterima juga ya tahun 92 saya masuk situ. 92 saya waktu itu teman saya berlima, saya sendiri yang militer. Ya saya akhirnya selesai tahun 97 ya. Saat itu termasuk cepat ya. Saya yang kalau nggak salah ingat saya dari teman saya berlima itu mungkin saya yang diberi kesempatan lulus duluan ya waktu itu. Oh, berarti dokter emang pintar banget ya dok? Ya kebetulan lah saya diberi kemudahan dan kelancaran, dibantu dengan guru-guru kita yang mendapat bimbingan-bimbingan yang dengan saya merasakan itu dibimbing dengan penuh kecintaan lah. Ya. Sehingga saya sangat berkesan kepada saya sangat hormat lah saya sama guru-guru saya baik dari FK Brawijaya maupun FK Undip. Ya, saya sampai saat sekarang masih ada hubungan lah ya sebab kita bisa menjadi ini kan karena guru-guru kita. Ya. Kita jangan pernah melupakan guru-guru kita sampai kapanpun itu. Setuju dok. Oke baik dok. Saya juga dengar-dengar dari teman-teman itu salah satu kekhawatiran ketika ngambil spesialis itu adalah pemasukan ya dok. Karena kan ketika spesialis itu kita dilarang bekerja kan saat ini ya dok ya. Yeah. Dan mungkin dulu seperti itu juga ya dok ya. Iya saya merasa titik nadir saya itu waktu saya sekolah menjadi residen ya. Waktu itu saya masih ingat ya waktu itu saya waktu sebagai dokter umum itu saya juga sudah mempunyai ya mobil lah katakanlah ya sederhana mobil saat itu dengan usaha kita menabung ya usaha mobil akhirnya dengan terpaksa mobil itu saya jual. Oh demi menghidupi. Untuk menghidupi. Kebetulan ayah saya ya tidak berlebihan sehingga ya saya harus berjuang sendiri tentunya juga pasti dibantu juga dengan orang tua bantu doa bantu material tapi ya karena orang tua saya bukan yang berlebihan ya saya jual mobil saya itu ya saya untuk kontrak rumah ya untuk beli mobil yang lebih murah untuk transportasi dan saya merasakan titik paling nadir saat itu ya. Saya ingat waktu saya sekolah itu tahun-tahun pertama saya kena demam tifoid, kena tipes dan tipesnya betul-betul tipes karena kulturnya positif, salmonella, baik kultur yang goal culture waktu itu maupun baktek itu betul-betul positif dan saya tidak punya uang untuk beli antibiotika sehingga waktu itu saya dibantu oleh teman-teman dari farmasi. Zaman itu ciprofloxacin masih baru-barunya, saya minum itu tidak sembuh. Akhirnya saya ditolong oleh dosen kita ya. Waktu itu ada pevofloxacin yang golongan terbaru saya dikasih itu ya puji Tuhan alhamdulillah saya sembuh. Jadi saya ingat betul dengan guru saya yang membantu saya obat waktu itu dan saya merasa titik paling nadir karena nggak punya uang untuk beli antibiotik saat itu dan saya betul-betul waktu itu saya ingat akhir tahun pertama saya mau ujian naik tahap 2 itu ya sehingga oleh guru saya waktu itu ditunda ujiannya karena beliau mengatakan saya tidak mau menguji orang yang sakit. Orang yang sakit itu pasti indeks keluarnya turun 50%. Saya waktu itu udah takut sekali, wah kalau nggak ujian saya bisa dikeluarin gitu ya. Tapi puji Tuhan setelah saya sembuh ya saya diuji ya saya akhirnya lolos masuk ke tahap 2 ya. Tapi itu saya merasakan betul-betul titik paling nadir dalam kehidupan saya karena betul-betul uang di dompet itu tinggal Rp2.000 waktu itu. Zaman itu untuk beli obat itu nggak cukup gitu ya. Saya ingat betul dibantu teman-teman dari farmasi, saya boleh hutang dulu lah obatnya. Gitu. Oh, baik dok. Wah, berarti cukup sulit. Itu pada saat itu dokter sudah menikah ya dok? Atau sudah menikah? Sudah, saya menikah setelah lulus militer saya menikah.
Tahun Oh, 86 saya menikah dan punya anak tahun 89. 89. Berarti itu sebelum residen ya dok? Kemudian sudah punya keluarga tapi masuk Oh residen? iya, ya. Setelah masuk residen 92, anak saya umur 3 tahun waktu itu. Oh, berarti wah lumayan tantangan sekali ya dok itu, challenging sekali Ya pasti. itulah lika-likunya kehidupan. Kalau kita ingat, ya saat itu rasanya ya berat, tapi saat ini sekarang ya itu menjadi kenangan indah tersendiri. Ya. Iya. Berarti kan kalau udah punya anak kan udah ada tanggungan ya dok. Itu gimana cara dokter menghidupi keluarga dok ketika residen terutama sih? Ya secukupnya karena ya kita sebagai militer kan punya gaji. Oh, ada Ya, gaji militer ada ya gaji dok. militer. Gaji itu tidak putus ya. Walaupun kalau jujur saja ya gaji itu zaman itu ya tidak berlebihan sih. Kita harus betul-betul berhemat ya. Betul-betul berhemat, tapi ya semua rezeki itu ada Tuhan yang ngatur itu ya. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya saat itu. Saat itu lewat tahun pertama, saya belum chief resident, saya dipercaya kalau ada senior-senior yang berhalangan pergi ke luar negeri, saya diminta ganti praktek gitu. Hmm. Dan saya ingat betul ya beberapa senior yang guru-guru kita waktu itu mempercaya kita menggantikan praktek, ya itu cukup membantu gitu ya. Oh, itu ada pemasukannya juga dari Iya situ dok? kan, untuk praktek beliau kan juga dokter terkenal, internis terkenal di kotanya. Saya diberi kesempatan kalau beliau tugas ke luar negeri 2 minggu saya disuruh ganti ya, walaupun tidak terus-terusan ya. Tapi kan itu merupakan suatu rezeki tambahan gitu ya. Ya. Ada saja lah. Jadi menurut saya generasi muda jangan takut lah ya, kita semua ada yang ngatur lah ya. Saat itu pun saya titik paling nadir, tapi tentu ya salah satu ada bantuan dari senior mempercayai kita ganti praktek, juga ada beberapa senior yang mengasih kita job gitu ya. Itu yang tidak bisa saya lupakan dalam kehidupan saya sampai saat ini. Wah, berarti menarik sekali ya dok. Banyak bantuan dari eksternal yang entah Iya, perpanjangan tangan Tuhan mungkin ya dok. betul. Ya. Ya. Dan mungkin teman-teman pendengar itu ya enaknya jadi dokter militer, ada gaji sampingannya selain dari jadi Iya. dokter itu ya. Oke. Kemudian kenapa memilih menjadi konsultan ginjal hipertensi dan jadi seorang dokter konsultan gitu dok? Ya ini unik juga. Ya kebetulan saat saya lulus spesialis penyakit dalam, saya ditugaskan ke Pulau Dewata. Saat itu di kesehatan Kesdam 9 Udayana. Saya di sana berdinas di rumah sakit militer setempat di kota Denpasar. Dan disitulah saya menjalin hubungan dengan teman-teman subdivisi ginjal hipertensi FK Udayana. Nah, kebetulan ya ini semua ya jalan Tuhan ya. Suatu ketika saya ada acara ginjal di Alma Mater di Semarang. Saya sebagai internis yang baru lulus tentunya juga pengen ikut ilmu. Ya saya waktu itu nggak ngerti ilmu ginjal apa ya. Ya kita ikut aja, ada acara pertemuan nasional ginjal hipertensi di Semarang, saya ikut aja. Di pesawat saya ketemu dengan teman-teman senior dari divisi ginjal hipertensi FK Udayana. Nah, disitulah kita terjadi komunikasi. Oh, Dokter Joko senang ya ilmu ginjal? Ya pasti saya masuk bilang nggak senang. Saya bilang senang. Akhirnya sama teman-teman senior divisi ginjal hipertensi FK Udayana itu saya diajak bergabung. Saya boleh datang ke divisi ginjal hipertensi di FK Udayana setiap minggu sekali. Kita journal reading sama-sama. Journal reading sama-sama. Walaupun saya orang luar lah ya, tapi mereka baik sekali. Secara kolegial saya diterima, saya ikut journal reading. Waktu itu belum ada laptop, kita masih gunting plastik transparan, kita masih pakai spidol. Di situ saya kasih kesempatan ikut journal reading dengan teman-teman di divisi ginjal hipertensi Udayana. Kemudian salah waktu tahun 2002 saya mendapat kesempatan pindah ke Jakarta ke RSPAD, dan ada teman-teman yang dari divisi ginjal hipertensi yang dari Udayana juga finishing di FKUI. Kemudian waktunya sama, akhirnya saya oleh teman-teman itu diajak ke main-main ke divisi ginjal hipertensi FKUI. Di situ saya terpapar bidang ginjal hipertensi. Kebetulan juga di RSPAD juga ada sejawat senior dokter internis yang ngajarin saya biopsi ginjal waktu itu, sehingga saya mengembangkan biopsi ginjal. Saat itu biopsi ginjal masih langka dilakukan. Tahun 2003 saya sudah melakukan biopsi ginjal dengan bantuan teman-teman yang betulan terampil sekali. Padahal dia bukan nefrologis ya, dia dokter PNS di RSPAD. Saya mendapat kesempatan belajar sama dia. Akhirnya saya presentasikan di pertemuan nasional
ginjal. Akhirnya saya juga setelah saya diajak teman saya ke divisi ginjal hipertensi RCM, saya setiap Rebu ke sana itu. Setiap Rebu saya mendengarkan journal reading dan akhirnya saya diterima, saya masuk pendidikan tahun 2004 saya diterima. Tapi saat itu belum terstruktur sehingga saya nggak tahu bagaimana cara masuknya. Akhirnya ternyata baru tahun 2007 FKUI mulai membuka SP2 secara terstruktur, ya, tapi waktu itu masih belum university base, masih hospital base ya. Saya termasuk generasi pertama yang diterima di FKUI untuk pendidikan SP2, ya yang saya minati, yang sudah saya geluti sejak di Bali, yaitu di bidang nefrologi ya. Saya termasuk generasi pertama 2007, saya mendapat kesempatan juga dibantu juga dengan para guru-guru kita di FKUI RCM, divisi ginjal hipertensi. Saya akhirnya lulus tahun 2010 ya, setelah lulus 4 semester ya. Jadi saya termasuk lulusan pertama yang generasi pertama yang terstruktur ya. Struktur. Berarti itu berapa tahun, Dok? Untuk subspesialis? 97 lulus sampai 2010 akhir, saya dilepas 2011 awal, jadi 4 tahun ya, 8 semester. 8 semester. Oke, Dok. Mungkin tadi mau nanya, Dok. Tadi kan ada university base dan hospital base ya untuk subspesialis. Itu emang ada perbedaan apa sih, Dok, antara kedua? Sebetulnya tidak secara prinsip ya tidak berbeda ya, sebab semua ada modul-modulnya kan. Ya, kalau di bidang ginjal hipertensi kan ada modul hemodialisis, modul klinikal nefrologi, modul intervensi, ya itu harus kita lalui ya. Hanya mungkin kalau university base itu sekarang kan daftarnya tidak langsung ke universitas kan ya, sehingga mendapat ijazah kan ya. Ya. Kalau kita, kebetulan saya masih yang sistem lama, walaupun sudah terstruktur, sudah ada modul-modulnya, sudah ada pendidikannya, tetapi saat itu karena belum university base, saya belum mendapat ijazah gitu ya. Tetapi tetap diakui karena kita mendapat istilahnya sertifikat kompetensi dari kolegium kita masing-masing ya. Jadi menurut saya sih secara prinsip keilmuan ya nggak ada bedanya, hanya secara administratif saja bedanya. Karena satu sudah mendaftar di universitas, zaman saya masih di hospital gitu ya. Hospital. Oh, berarti kalau hospital gitu tetap di RSCM atau RCM? Di RSCM. Berarti RCM. dokter berpraktik juga di RSCM gitu? Ya, setiap hari kita hari. datang ke RCM. Oh, baik-baik. Oke, saya mulai dapat gambarannya ya, Dok ya. Dok, karena kita lagi ngomongin tentang spesialis, Dok. Kayak would dokter kayak rekomen seseorang masuk spesialis penyakit dalam, Dok? Apakah dokter akan merekomendasi orang gitu kayak? Sebetulnya itu semua tergantung dari passion kita masing-masing ya. Sebab keilmuan itu kan semua ilmu bagus lah. Saya selalu berkata kepada generasi muda, kamu jadi apa saja is oke, nggak usah jadi dokter, tapi ya try to be the best lah di bidang apapun ya. Mau tukang cukur, kalau tukang cukur yang the best ya kamu ya hebat lah. Ya kamu tidak menjadi tukang cukur di tepi jalan, tapi kamu ya di tempat-tempat yang strategis ya. Jadi pelukis kan demikian ya. Jadi apapun lah ya, jadi apapun yang menjadi yang berusaha, yang penting kamu passionmu, kamu suka bidang itu, jangan terpaksa ya, jangan ikut-ikutan. Yang penting kamu senang gitu ya. Jadi dokter termasuk itu bukan bisnis ya. Kalau ingin kaya jangan jadi dokter lah ya. Dokter itu banyak kerja sosialnya ya. Ya tentunya kita tidak menutup mata, kita juga butuh materi untuk kehidupan ya, tapi itu bukan tujuan utama. Dokter itu harus banyak kerja sosialnya ya. Kalau kamu bekerja dengan tulus ya, itu rezeki akan mengikuti lah ya. Tapi jangan mata-mata mengejar itu gitu menurut saya ya. Setuju sekali, Dok. Kalau misalnya kan dokter adalah seorang penyakit dalam ya, Dok. Menurut dokter apa yang membuat penyakit dalam itu unik, Dok? Maksudnya kenapa menurut dokter masuk nih penyakit dalam dibandingkan spesialis lain gitu? Ya tadi yang saya awal katakan ya, mungkin karena mempelajari penyakit dalam itu kan salah satu ilmu tertua kan, pohonnya ilmu kedokteran mungkin ya. Saat ini sudah berkembang sangat luas ya.
ya menurut saya kita lebih belajar itu lebih holistik gitu ya, tidak organ oriented gitu ya. Ya kita memang diajari organ per organ, tapi pada akhirnya kita harus itu ada relatednya ya, tidak bersiap berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi saya berpikir ya, saya rasa di ilmu kedokteran yang lain juga harus begitu ya. Kita harus berpikir holistik, tidak organ per organ oriented. Yang kita nggak bisa ngomong, oh orang coba ngobati jantungnya saja, ngobat ginjalnya saja, ngobatin cuma otaknya saja, nggak bisa. Semua itu harus holistik. Gitu. Oke dok. Oke, kalau misalnya pertanyaan mungkin dibalik ya dok. Ada nggak sih menurut dokter sisi negatifnya masuk spesialis penyakit dalam gitu? Kayak misalnya orang yang misalnya ABC gini lebih baik jangan masuk penyakit dalam gitu. Menurut saya enggak ya, tapi kalau memang orang itu seneng keterampilan, seneng tindakan, walaupun di penyakit dalam juga ada tindakan sekarang kan, misalnya di bidang ginjal pun sekarang juga ada intervensional ya, kita bisa melakukan pemasangan double kateter untuk hemodialisis, kita bisa memasang Bangkok kateter untuk peritoneal dialisis, kita bisa melakukan kidney biopsi ya, di bidang gastro kita melakukan endoskopi, ERCP ya. Tapi kan memang ada jelas kedokteran ini kan ada surgery atau non surgery ya. Kalau surgery kan megang pisau untuk melakukan tindakan bedah ya. Tergantung dari pasien kita. Kalau kita senang keterampilan, kita senang yang bersifat ya lebih heroism gitu ya, kita melakukan something gitu ya, mungkin bukan di penyakit dalam kali ya. Itu lebih ke arah surgeon ya, seperti itulah. Itu kasarnya seperti itu ya, tapi masing-masing kembali kepada pasien kita ya. Tentunya nanti kalau itu kan tidak akan terjadi secara tiba-tiba, semua melalui proses ya. Tentunya menjadi dokter kan harus menjadi mahasiswa kedokteran dulu. Nah, di situ terpapar lah dia mulai tingkat 1 sampai tingkat sampai selesai pendidikan, dia akan mengalami kan, melihat, merasakan, dia kan stase di bagian penyakit dalam, di bagian jantung, bagian bedah, di sana dia akan melihat kan, ya dia kira-kira saya ini lebih cenderung kemana gitu ya. Jadi seperti malam saya seperti itu ya. Oh baik dok, baik dok. Kita mungkin bahas lagi mengenai dokter yang seorang dokter tentara ya dok. Sebenarnya tadi kan dokter juga udah menyebutkan ya perbedaan dokter tentara itu lebih disiplin, ada aturan-aturan rambu-rambu tertentu ya dok. Selain itu ada nggak sih dok perbedaan antara dokter tentara dengan dokter sipil gitu? Menurut saya kalau dalam segi keilmuannya sih ya mungkin tidak jauh berbeda ya. Tapi tentunya kalau kita sebagai waktu muda kita bekerja di batalion, di akademi militer, terutama mungkin ilmu ke traumatologinya mungkin yang harus ditonjolkan ya. Apalagi kalau dokter itu di dinas di batalion, kena tugas tempur, itu kan bagaimana dia harus menangani luka tembak, luka tusuk, ya, luka karena olah fisik, ya, luka karena long march, ya. Jadi mungkin sedikit berbeda ya, mungkin lebih ke arah ya traumatologinya kali ya, dan kedokteran olahraganya mungkin ya. Bagaimana kita meningkatkan kekuatan, kemampuan gerak pasukan, meningkatkan bagaimana kesehatan seorang kadet atau taruna akademi, bagaimana meningkatkan supaya olahraga, kegiatan fisik itu tidak mencederai. Tentunya kita harus ikut memberikan pertimbangan kepada pimpinan kita untuk bagaimana sebuah pendidikan ini hasilnya optimal tapi tidak mencederai gitu. Jadi itu memang agak sedikit beda ya. Jadi lebih ke arah kedokteran traumatologi dan kedokteran olahraga ya. Ya, karena ya kira-kira itulah ya. Tapi ya ilmu penyakit ya tetap kan semua orang ya, kita hidup di negara tropis ya pasti siswa kita ya pasti bisa kena sakit typhoid, bisa kena bronkitis, bisa kena TBC ya. Saya rasa sih sama kedokteran umum, tapi kalau khusus ya kalau kita di batalion tugas tempur, tugas latihan itu ya mungkin lebih ke arah traumatologinya, bagaimana mengatasi pertolongan pertama darurat di lapangan ya. Bagaimana kalau ada patah tulang, bagaimana kalau ada luka tusuk, luka tembak seperti itu. Wah, ya. Menarik sekali dok. Oke dok, mungkin kita akan berbicara mengenai dokter Joko sebagai seorang pribadi ya dok ya. Kan dokter adalah seorang dokter militer dan juga dokter spesialis. Nah, sesibuk apa sih seorang dokter Joko ini gitu? Sehari-harinya
mungkin praktek dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian ketemu pasien berapa banyak gitu dok? Bisa diceritakan nggak? Iya, kalau sekarang saya udah retired purnawirawan, saya sudah lebih santai ya dibandingkan saat saya pindah ke Jakarta. Saat itu tahun 2002, maka saya mayor waktu itu, dan kebetulan di RSPAD saat itu kan, kalau sekarang sih mungkin dokter internis sudah banyak ya. Kebetulan saat saya pindah ke RSPAD itu yang muda, ya saya aja yang muda, yang lain sudah senior udah kolonel, letnan kolonel, bahkan ada beberapa pensiun, sehingga cukup sibuk ya, sehingga saya menangani banyak sekali pasien ya di RSPAD sampai pulang malam ya, mulai ya biasalah tugas dokter ya poliklinik, visite ya cukup banyak ya. Di luar itu pun kita juga mendapat kesempatan praktek di rumah sakit private di luar RSPAD ya, sehingga ya istilahnya ya berangkat pagi pulang malam lah ya. Itu everyday kita lakukan ya. Kita everyday lakukan ya, kita saat itu kan kita ya sampai saat ini sekarang sama kan ya, masih dokter itu boleh berpraktek di 3 tempat ya. Nah, saya juga memegang selain di RSPAD ya, saya punya 2 tempat rumah sakit private di luar ya. Dan itu kita jalani sampai belakangan ini ya. Belakangan ini saya sudah membatasi diri cuma 2 rumah sakit RSPAD dan 1 private di luar ya. Ya kalau saat itu waktu tahun-tahun 2002 sampai tahun 2000 ya katakanlah 2016-17 ya memang full betul ya. Jadi ya dari pagi sampai malam ya. Dari pagi sampai malam ya kita, ya namanya dokter kan nggak mengenal waktu ya, 24 hours lah kita. Memang kalau mau jadi dokter ya kamu harus mention waktu ya. Kamu ditelepon tengah malam ya kamu harus angkat. Itu ada pasien emergency pun yang kamu harus tangani tengah malam ya kamu harus berangkat ya. Apalagi di bidang saya hemodialisis, saat itu saya masih melakukan tindakan pasang double lumen kateter. Kalau ada orang hemodialisis itu ya kita datang tengah malam, kita pasang double lumen, ya kita kerjakan hemodialisis. Jadi ya cukup sibuk ya dok? Ya 24 hours lah ya. Jadi dokter kan memang harus, mau diganggu, telepon itu harus di samping tempat tidurmu kan ya. Kalau ada pasien mau report emergency, ya kamu harus terima kan, itu ada konsekuensi apa profesionalmu lah ya. Oh baik dok, berarti di waktu kesibukan itu dokter gimana caranya bisa menyempatkan diri buat pribadi dokter sendiri dan juga buat keluarga dok? Oh ya, jadi ya tetap yang pesan saya adalah yang penting apapun profesimu itu yang penting kesehatan nomor 1 ya. Jadi kebetulan saya sejak muda itu tidak pernah tidak olahraga. Everyday sampai sekarang. Sampai sekarang everyday. Sejak saya mahasiswa, waktu itu saya ingat betul, sejak kecil saya memang itu semua karena pengaruh kecil ya. Kebetulan ayah saya gemar olahraga, sehingga saya kecil pun waktu saya SD, SMP, ya sering diajak ayah saya itu lari pagi gitu. Mendampingi beliau lari pagi gitu. Ya saya belajar renang, saya lari pagi, itu ditanamkan oleh orang tua gitu. Nah kemudian saat saya mendaftar di FK itu, rasanya waktu itu tekanan darah saya rada-rada tinggi gitu. Sehingga saya berpikir, wah kalau katanya di kedokteran ini kan sibuk, harus tekun, harus banyak belajar. Ya saya juga harus olahraga, kalau enggak saya tumbang. Jadi saat saya mahasiswa kedokteran di Malang itu saya ikut olahraga setiap hari. Apa tuh dok? Olahraga? Kebetulan saya waktu itu kos di daerah Dempo, sehingga ada namanya Dempo Jogging Group waktu itu. Saat itu saya masih anggota termuda, lain-lainnya sudah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 40 ke atas, yang sudah mantap dalam bidang ekonomi lah. Saya waktu mahasiswa, saya ikut, ya itu bukan grup grup cuma lari pagi aja gitu. Saya ikut lari pagi dan saya setiap hari lari pagi. Sampai saya sekarang? konsisten sampai ujian dokter pun saya tetap lari pagi. Saya tidak pintar, saya mengakui bahwa saya disiplin aja mengatur waktu. Saya waktu kuliah kedokteran ya saya setiap hari saya selalu mengulang apa yang diberikan pada pagi siangnya, saya selalu ulang tiap malam. Saya tidak pernah sampai belajar kalau ujian mau jam 2 dan 1 nggak pernah, karena saya rutin belajarnya. Dan saya olahraga rutin. Karena fisik penting bagi saya. Jadi saya even ujian akhir dokter pun saya tetap olahraga. Sampai sekarang saya, apalagi saya dinas di Akademi Militer, saya setiap hari olahraga renang di kolam renang Akademi Militer di Pisangan. Kecuali hari Minggu saya ke gereja, di luar itu saya setiap hari olahraga sampai sekarang. Sekarang apa dok? Sekarang saya olahraga setiap hari juga. Saya
saya sudah tidak lari lagi. Ya dulu waktu masih muda saya lari, kalau setelah pensiun saya jalan cepat. Jalan cepat rata-rata setiap hari 40 menit lah ya. Di mana tuh, Dok? Di mana? Ya ada suatu tempat olahraga gym ya. Ya, olahraga setiap hari. Ya di luar itu saya tetap melatih otot-otot saya ya. Melatih beban tetap saya kerjakan sehingga ya saya katakan pada pasien saya, ya kita bisa tua, itu puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa 60, bisa 70, 80, dan tapi kita berupaya jangan menjadi tua yang renta, jangan menjadi tua yang frailty. Ya kita tidak semua orang bisa jadi tua, ya kan, umur di tangan Tuhan, tapi kita bersyukur kita bisa 60, bisa 70, bisa 80, tapi berupayalah tetap olahraga, tetap makan yang bergizi, jangan takut makan. Banyak orang salah pengertian. Wah, saya udah tua, saya harus mengurangi makan. Tidak, makan protein harus tinggi. Makan daging harus lebih tinggi daripada orang muda. Saya katakan pada pasien saya, anakmu makan sate 10, kamu harus 12. Supaya ototmu tidak luruh. Ya, mana ada orang tua makin besar badannya, makin luruh. Ya, kita bisa menjadi tua bersyukur, tapi jangan menjadi tua yang frailty, jangan menjadi tua yang renta. Jadi tetaplah olahraga, tetaplah makan bergizi, dan jangan merokok. Itu aja pesan saya. Oke, Dok. Berarti sebenarnya sebagai dokter pun masih sempat ya untuk diri sendiri, masih sempat beraktivitas. Harus. Juga, saya ya, Dok, selalu ya. menyediakan waktu untuk akhir pekan. Saya selalu kita punya apalah ya, istilah kita harus sediakan waktu untuk anak, untuk keluarga. Ya saya dari dulu selalu weekend itu ya bukan keramat ya, tapi ya kita harus ada entertain ya sesuai kemampuan kita lah ya. Entertain bukan harus yang mewah-mewah ya. Entertain cuma ya makan ke warung dengan anak istri kan juga termasuk entertain ya, dari tergantung kita lah. Tapi kita harus punya quality time ya. Quality time dengan keluarga, terutama dengan anak itu kita harus dekat ya. Ya kebetulan anak saya satu ya saya berterima kasih sudah dikasih wawancara, anak saya perempuan sudah jadi dokter, juga sudah spesialis. Oh, baik. Wah, menarik sekali ya, Dok. Tadi dari awalnya pengen jadi dokter karena ada tetangga yang dokter baru lulus juga, kemudian tadi ada dokternya, neneknya dokter, kemudian karena ngelihat tentara dan polisi jadi pengen masuk Akmil, pengen jadi dokter militer juga, kemudian tadi lanjut ke spesialis penyakit dalam, dan kemudian karena koneksi jadi tertarik masuk ginjal hipertensi juga ya, Dok ya. Menarik banget teman-teman. Di akhir podcast ini mungkin kita memberikan kesempatan buat dokter untuk memberikan closing statement nih, Dok, buat saya dan orang-orang lain juga, Dok, yang mendengar ini gitu, Dok. Jadi kita hidup itu misteri. Tetapi saya merasa hidup ini banyak diberi kemudahan dan kesempatan. Ya, kunci satu, kita menjadi orang harus bersahabat pada siapa saja. Karena dari sahabat, kita menjadi seperti ini ya karena ya seperti saya katakan contoh tadi di teman-teman dari Udayana, ya dari guru-guru kita, ya kita harus kita harus baik lah ya, ke atas, bawah, kanan, kiri, kita istilahnya kita harus banyak teman ya. Sebab ada peribahasa mengatakan 1000 teman masih kurang, 1 musuh udah terlalu banyak. Ya. Kita harus banyak teman karena dari teman lah kita dibantu, diberi kemudahan dan kelancaran oleh teman dan guru-guru kita. Terima kasih. Oh baik, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Dokter Joko, dan juga terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jika ada teman-teman yang ingin ketemu Dokter Joko, misalnya buat konsultasi itu bisa ketemu Dokter Joko di RSPAD, dan apa, Dok, tadi praktiknya satu lagi? Kebetulan saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oh, di Mitra Keluarga Kelapa Gading gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin memberikan pesan bisa langsung cek kolom komentar. Dan see you in the next episode. Terima kasih. Thank you, Dok.